Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Takbir dari kelas 12 Perawat A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cacar air varicella zoster dan cacar api herpes zoster. Dimulai dari cacar air terlebih dahulu. Cacar air yang dalam istilah medis disebut varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Gejala-gejala cacar air yaitu ruam kemerahan di seluruh tubuh. Selain itu, cacar air juga ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, pusing, lemas, dan nyeri tenggorokan. Penyebab dan faktor resiko cacar air. Cacar air disebabkan virus yang menular melalui percikan ludah serta kontak langsung dengan cairan ruam. Penyakit ini rentan menyerang anak-anak di bawah usia 12 tahun. Selain itu, ada beberapa faktor ini yang dapat meningkatkan resiko cacar air. Yang pertama, belum pernah mendapat imunisasi cacar air. Yang kedua, belum menerima vaksin cacar air terutama ibu hamil, dan yang ketiga bekerja di tempat umum seperti sekolah atau rumah sakit. Pengobatan dan pencegahan cacar air. Pengobatan dan pencegahan cacar air bertujuan untuk mengurangi keparahan gejala yang dialami oleh pasien dengan atau tanpa adanya obat. Ada beberapa pengobatan mandiri yang bisa dilakukan pasien untuk meringankan gejala ini, yaitu yang pertama, perbanyak minum dan mengkonsumsi makanan yang lembut. Yang kedua, tidak menggaruk ruam atau luka di cacar air. Yang ketiga, mengenakan pakaian berbahan lembut dan ringan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cacar api atau herpes zoster. Pengertiannya, herpes zoster atau cacar api atau orang yang bisa disebut juga cacar ular adalah penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintik kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa sangat nyeri. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi varicella zoster yang juga menjadi penyebab cacar air. Meski tidak berbahaya, herpes zoster menimbulkan keluhan nyeri. Obat antivirus akan memberikan guna mempercepat penyembuhan dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Gejala-gejala herpes zoster. Gejala herpes zoster adalah timbulnya bintil berisi air pada kulit dengan ciri-ciri yang pertama, bintil muncul seperti cacar air di salah satu sisi tubuh kanan atau kiri. Bintil tersebut hanya setempat, jadi tidak menyebar seperti varicella zoster. Yang ketiga, jaringan sekitar bintil menjadi bengkak. Bintil akan berkembang menjadi luka lepuh. Selanjutnya, luka lepuh akan pecah dan menjadi luka berkerak lalu menghilang. Kemudian selanjutnya, bintil yang timbul di area mata dapat mengganggu penglihatan. Selanjutnya, beberapa kondisi yang sangat memungkinkan pasien mengalami herpes zoster. Yang pertama, berusia di atas 50 tahun. Diketahui bahwa resiko mengalami herpes zoster akan semakin besar ketika bertambahnya usia. Yang selanjutnya, memiliki ketebalan tubuh yang lemah. Misalnya terkena AIDS saat pasca operasi, transplansia organ, penderita kanker, atau mengkonsumsi obat kontrasteroid dalam jangka waktu yang lama. Pengobatan herpes zoster. Jika seseorang mengalami cacar api, pasti akan diberikan obat antivirus dan akan semakin efektif hasilnya. Contoh obatnya yaitu famiciclovir, aciclovir, dan valacyclovir. Selain obat antivirus,
dokter dokter juga akan memberikan obat untuk pereda nyeri, mulai dari paracetamol, ibuprofen, tramadol, dan oksidon. Selanjutnya komplikasi herpes zoster. Yang pertama adalah postphatic neuralgia. Kemudian selanjutnya kebutaan, otot yang melemah, dan infeksi bakteri. Yang terakhir, pencegahan herpes zoster. Yang pertama, menutup luka lepuh agar cairan yang tidak mengkontaminasi benda-benda yang menjadi perantara penularan. Selanjutnya, tidak menggaruk luka lepuh. Selanjutnya, menghindari kontak langsung. Dan yang terakhir, sering mencuci tangan. Demikian penjelasan singkat mengenai cacar air dan cacar api. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.